seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni. Riok ludruk campur sari. Tembung Ngawi sampai Banyuwangi. Ragam budaya lestari. Mojopahit Singosari berdiri berdiri. Ayo rek guyub makaryo Jawa Timur tambah jaya. KTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. KTP 100% gawe wong Jawa Timur. KTP 100% Jawa Timur. KTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. KTP 100% gawe wong Jawa Timur. KTP 100% Jawa Timur. Halo pemirsa, apa kabar Anda? Saya Ranu Prastia kembali hadir ke hadapan Anda dan membawa berbagai informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda. Semuanya kami rangkum dalam program Pojok Jatim untuk edisi hari ini. Pemirsa, langsung saja kita ikuti Pojok Jatim selengkapnya. Bupati Banyuwangi Ipuk Festiandani menegaskan komitmennya membawa Banyuwangi bangkit dan maju. Visi tersebut disampaikan dalam pidato perdananya bersama Wakil Bupati Mujiono di Paripurna DPRD Banyuwangi pada Rabu pagi. Mengusung tema Banyuwangi Bangkit, Maju, dan Sejahtera, Ipuk menekankan bahwa pembangunan daerah harus dilakukan secara inklusif dan berdampak nyata bagi seluruh masyarakat. Bupati ingin memastikan pembangunan ini merata dan berkelanjutan. Tidak boleh ada warga yang tertinggal dalam perjalanan menuju Banyuwangi yang lebih baik. Sidang dipimpin Ketua DPRD Banyuwangi Imade Cahyana, didampingi Wakil Ketua Michael Edi Haryanto, turut hadir Wakil Bupati Banyuwangi periode 2020-2024 Sugira, jajaran Forkopimda, SKPD, dan anggota Dewan dari lintas fraksi. Dalam pidatonya, Ipuk bercerita selama 3,5 tahun terakhir saat ia menjabat di periode pertama, Banyuwangi telah melewati berbagai tantangan berat akibat pandemi COVID-19 yang melumpuhkan berbagai sektor. Namun berbagai program pemulihan berhasil mengembalikan perekonomian daerah. Saat ini angka kemiskinan turun menjadi 6,54%, bahkan lebih rendah dibanding sebelum pandemi. Sementara tingkat pengangguran berhasil ditekan hingga 4,03% pada tahun 2024. Pendapatan per kapita masyarakat meningkat menjadi 62,09 juta rupiah, lebih tinggi dibandingkan daerah sekitar. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian Banyuwangi harus bergerak ke arah yang lebih baik. Di sektor pendidikan, 5.911 pelajar mendapatkan bantuan pendidikan, sementara 833 mahasiswa menerima beasiswa Banyuwangi Cerdas agar bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Untuk periode 2025-2030, Ipuk telah menyiapkan program prioritas dan prioritas pembangunan cepat atau Quick Win. Setidaknya ada 3 prioritas, yakni prioritas utama yang berfokus pada akselerasi pengentasan kemiskinan. Kemudian prioritas wajib yang mencakup program pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan merata. Ketiga adalah prioritas pengungkit dengan penguatan sektor unggulan rakyat, mempercepat pemerataan infrastruktur dasar, sosial, ekonomi, dan kelestarian lingkungan hidup, mempercepat digitalisasi layanan publik dan ASN berbudidaya kerja berakhlak. Ipuk akan memperkuat akses pendidikan dengan beasiswa kuliah untuk 1.000 mahasiswa dan program Zero Dropout bagi pelajar. Selain itu, Pemkab akan membangun Institut Seni Indonesia untuk mencetak talenta kreatif.
Di bidang kesehatan, Banyuwangi menargetkan jaminan kesehatan untuk seluruh penduduk, pembangunan rumah sakit di wilayah selatan, serta pusat jantung dan stroke di RSUD Blambangan untuk menangani penyakit tidak menular. Pembangunan infrastruktur akan diperkuat dengan penyelesaian Jalan Lintas Timur (JLT) dan Jalan Lintas Selatan atau Pansela, serta peningkatan 518 ruas jalan kabupaten guna memperlancar distribusi ekonomi. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Pemkab akan memperbaiki 10.000 rumah tidak layak huni, membangun 30.000 titik lampu penerangan jalan umum, serta mempercepat pembangunan TPA Wonorejo dan TPST Karetan. Program revitalisasi juga menjadi prioritas, termasuk pembangunan Pasar Banyuwangi dan revitalisasi kawasan Inggrisan sebagai pusat ekonomi dan sejarah daerah. Program digitalisasi layanan publik juga dipercepat guna memastikan birokrasi yang lebih efisien, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat. Langkah strategis Banyuwangi ini selaras dengan asta cita Presiden Prabowo Subianto, termasuk target pertumbuhan ekonomi 8% dan pengentasan kemiskinan menjadi 4,5%. Visi misi sasaran pembangunan dan quick win yang telah disampaikan adalah wujud dari tekad untuk membawa Banyuwangi menuju masa depan yang lebih baik. Ia pun percaya bahwa dengan kerja keras, gotong royong, dan dukungan dari seluruh masyarakat, kita bisa mencapai tujuan besar ini. Awal paripurna di periode kedua ini harus semangat, ya. Walaupun tantangan masih ada di depan, tapi kita tetap harus semangat memotivasi masyarakat Banyuwangi untuk sama-sama bangun Banyuwangi dengan tetap semangat. Tadi kan Banyuwangi disebut sebagai wilayah aglomerasi perekonomian Jawa Timur. Nah, potensi apa yang pertama, Banyuwangi menjadi bagian pariwisata nasional dan juga Jawa Timur. Nah, ini kalau misalkan terus dikembangkan, kita kelola dengan baik, insya Allah Banyuwangi juga akan bisa bersaing dengan pariwisata daerah-daerah pariwisata lainnya di Indonesia, bahkan juga di tingkat dunia. Itu yang pertama. Lalu yang selanjutnya terkait dengan sektor pertanian dan perikanan. Banyuwangi dan sektor pertanian dan perikanan sudah tidak diragukan lagi di tingkat nasional, bahkan juga di tingkat internasional. Produk-produk pertanian dan perikanan kita juga sudah menjual. Jadi dari dua hal ini yang kita kuatkan kembali agar nanti perekonomian Banyuwangi bisa tumbuh dan mendukung sektor UMKM kita sehingga nanti ekonomi bisa terungkit. Handoko Kusumo, CTV. Bulan Ramadan harusnya menjadi bulan untuk mencari pahala, namun malah dimanfaatkan mencari rezeki yang kurang berkah. Tidak patut ditiru seperti yang dilakukan oleh ibu rumah tangga asal desa Kradenan, Kecamatan Purwoharjo, Banyuwangi ini. Kedapatan menjual seorang wanita kepada seorang hidung belang. Kini harus mendekam dan merasakan dinginnya dinding di rumah tahanan Polresta Banyuwangi. Seorang perempuan berinisial PR asal desa Kradenan, Kecamatan Purwoharjo, Banyuwangi ditangkap polisi usai kedapatan menjadi mucikari saat bulan Ramadan. PR yang merupakan ibu rumah tangga ini menawarkan perempuan berinisial RAS kepada pria hidung belang berinisial S. Kapolsek Purwoharjo AKP Heru Slamet Haryanto menjelaskan, tersangka sudah diamankan dan dititipkan ke rumah tahanan Polresta Banyuwangi. Sedangkan kasus ini masih terus dilakukan penyelidikan guna mengungkap tersangka lain. Kasus berawal dari laporan masyarakat adanya praktek pelacuran di salah satu hotel yang ada di Kecamatan Purwoharjo. Polisi yang mendapat laporan segera bergerak cepat dan berhasil mengamankan PR dengan barang buktinya. Dari praktek pelacuran ini, PR mendapat keuntungan pribadi sebesar Rp800.000 dalam sekali transaksi. Sedangkan wanita yang dijualnya hanya mendapatkan uang sebesar Rp500.000. Dengan demikian, PR akan diancam pasal 296 tentang pencabulan atau 506 KUHP tentang mucikari. Untuk pelaku menghubungi saksi sel RAS, ya, menawari ada pekerjaan melayani tamu di hotel, diantarkan oleh pelaku di hotel yang dimaksud untuk menemui saksi S, dan selanjutnya S memberikan uang jasa
pada pelaku sebanyak 1.300.000, ya, di mana yang 500 itu untuk saudara R, yang 800 itu untuk saudara P, ya kan? Selanjutnya saksi S dan S memasuki kamar hotel dan petugas Reskrim Purworejo mengamankan S dan R dan mengamankan juga pelaku P untuk dibawa ke Polsek dimintai keterangan. Pihak kepolisian masih terus mendalami kasus ini guna mengungkap apakah ada tersangka lain ataupun praktek perdagangan manusia melibatkan anak di bawah umur. Dani Eka, CTV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 1 Turing beserta keluarga besar SMA Negeri 1 Turing mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan 1446 Hijriah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan oleh Allah dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Suwarto, Kepala Desa Taman Agung, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa tahun 1446 Hijriah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah di bulan Ramadan 1446 Hijriah. Jadikan momen Ramadan ini untuk introspeksi dan evaluasi diri. Di bulan yang penuh berkah dan ampunan ini, semoga dapat meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama pribadi dan lembaga SMK Darussalam Blok Agung Banyuwangi mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Semoga Ramadan kali ini menjadikan kita pribadi-pribadi yang lebih beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kabarin teh. Assalamualaikum. Teh. Jangan rame. Pak RT-nya lagi sakit. Sakit apa? Itu loh yang lakratku.
Rabun lah. Nggak bisa itu loh, gak jelas gitu. Masa itu namanya rabun. Iya. Nggak bisa melihat itu sih. Nah iya itu. Tadi saya dikira istrinya. Maksudnya yang benar gitu. Iya. Cuma samanya mau perlu apa? Ini saya mau perlu ada tanda tangannya. Saya butuh tanda tangan saya. Nah, siapa kok ame-ame? Kok malah jelomet amean. Efek dari Saya ini Pak Sakrip, Pak RT. Bukan. Saya bilang apa tadi? Saya deh. Oh, Sebelah sini. Rip, Ya, saya sakit, Rip. Kamu sudah nggak jadi haji, Rip. maksudnya Kok nggak hijau? Ini hijau Pak RT. ini saya masih seragaman. Seragam hansip. Saya sekarang itu rabun ayam. Kalau ayam saja nggak rabun, Rip, malu saya sama ayam. Ya, udah. Terus Pak RT rencananya mau kemana ini? Kok pakai ini? Saya sebenarnya kan mau ke rumah sakit, tapi saya kan nggak punya GPS, Rip. BPJS Pak RT. Oh, sini. Maksud saya nggak lengkap baru ngurus. Saya ini punya kenalan orang spesialis itu. Tabib Mr. Akbar Khan. Pengobatan segala macam penyakit mata. Tanpa operasi. Tanpa operasi. Soalnya saya nggak punya surat-surat. Masa mau operasi zebra? Enggak, tanpa operasi. Pengobatannya seperti apa? Nah, seperti ini. Nih. Kini telah hadir pakar solusi sehat Tabib Mr. Akbar Khan. Tabib Mr. Akbar Khan adalah satu-satunya pengobatan sinsi dari India yang sangat ahli mengobati berbagai macam penyakit mata tanpa operasi seperti mata katarak, tumor mata, dan yang berkacamata min atau plus dapat disembuhkan tidak berkacamata lagi tanpa operasi. Pengobatan Tabib Mr. Akbar Khan juga sangat ahli mengobati berbagai macam penyakit luar dan dalam seperti kanker rahim, kanker payudara, stroke, diabetes, dan lain-lain. Metode penyembuhan dengan cara baru menggunakan alat canggih, tercepat dan mujarab dengan teknologi baru, metode terapi ilahiyah, akupuntur, dan biolistrik yang sangat efisien dan efektif. Nah, itu Pak RT. Bukan udah sembuh. Tadi udah pernah ngobrol itu. Assalamualaikum. Salam. Tak cari-cari di kandang ayam, datanya di sini. Ya ayam. Nah, gimana Pak? Wah, luar biasa. Saya lupa mau mengucapkan terima kasih karena ternyata luar biasa. Gimana? Yang di Tabib Mr. Akbar Khan gimana? Luar biasa. Langsung melihat saya jelas, saya bisa ngaji, Nah, bisa lihat kitab kuning lagi. nggak ada operasi kan? Nggak ada. Itu kata saya. Dan biayanya terjaga. La. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pehili habat hai bakat bahas syukriya. Tu Allah subhanahu ta'ala bakwan hai ormeritus tu mubarak talegi. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu di mana saja berada yang menderita penyakit mata maupun penyakit kronis luar atau dalam, dan apapun keluhan penyakit Anda, insya Allah kami dapat mengobatinya. Percayakan kesehatan Anda pada kami, Pusat Pengobatan Tabib Mr. Akbar Khan. Likuli da'in dawa'un, setiap penyakit itu ada obatnya. Ma anjalallahu min da'in illa anjalalahu syifaan. Allah tidak menurunkan penyakit kecuali Dia pula menurunkan obatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Segera jika Anda ingin sehat, hubungi pengobatan Tabib Mr. Akbar Khan, praktek menetap Jalan Raya Style nomor 786, depan SMA Muhammadiyah 2, Genteng, Banyuwangi, Jawa Timur. Handphone 081 559 951 786 dan 081 334 567 786. Hati-hati terhadap penipuan. Tabib Mr. Akbar Khan tidak melayani pengobatan keliling, praktek menetap, dan tidak membuka cabang. Sebagai upaya untuk memastikan keamanan dan ketertiban selama bulan Ramadan, petugas Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Banyuwangi kembali melakukan penggeledahan pada beberapa kamar hunian pada Selasa malam. Selama kurang lebih 2 jam, kegiatan berlangsung dengan tertib dan lancar tanpa adanya insiden yang mengganggu. Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Kepala Lapas Banyuwangi Muhammad Mukafi itu menyasar 3 kamar hunian Blok F yang merupakan bagian dari upaya rutin untuk memastikan tidak ada barang terlarang yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Kegiatan ini melibatkan gabungan staf kantor dan anggota regu pengamanan Lapas Banyuwangi. Mukafi menegaskan bahwa penggeledahan rutin ini merupakan bentuk komitmen lapas dalam menjaga keamanan dan ketertiban, terutama di bulan Ramadan yang penuh berkah. Ia pun ingin memastikan bahwa warga binaan dapat menjalankan ibadah dengan tenang dan nyaman. Sasaran utama penggeledahan adalah barang-barang terlarang seperti handphone dan narkoba yang kerap menjadi ancaman bagi keamanan dan ketertiban. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan sebagai bentuk deteksi dini untuk memetakan berbagai potensi gangguan kamtib sehingga dapat segera dicegah dan ditindaklanjuti. Kegiatan ini sejalan dengan 13 program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, khususnya dalam hal pemberantasan handphone dan narkoba di lingkungan lapas. Mukafi menambahkan, meski dilakukan secara ketat, penggeledahan tetap dilaksanakan dengan pendekatan humanis. Hal ini bertujuan untuk menghindari resistensi atau penolakan dari warga binaan. Selama kurang lebih 2 jam, kegiatan berlangsung dengan tertib dan lancar tanpa adanya insiden yang mengganggu. Handoko Kusumo, CTV. Saat hendak santap sahur, seorang warga di Kelurahan Kelatak, Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi dikagetkan dengan adanya ular piton yang masuk ke dalam rumahnya. Ular piton sepanjang 4 meter tersebut bersembunyi di atap dapur rumah warga dan langsung dievakuasi oleh Damkar Mat Banyuwangi. Jelang santap sahur, rumah Mujiono di perumahan Jalan Tidore lingkungan Sukowidi, Kelurahan Kelatak, Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi mendadak heboh dan geger. Penyebabnya, seekor ular piton dengan panjang 4 meter ditemukan bersembunyi di sela-sela atap dapur rumah pria berusia 44 tahun itu. Sontak melihat ular dengan berukuran sebesar lengan orang dewasa itu langsung terkejut. Petugas Damkar Mat yang menerima informasi dari warga langsung menuju lokasi dengan membawa peralatan lengkap seperti sarung tangan, senter, dan tongkat penjepit ular. Petugas langsung menuju ke lokasi kejadian. Saat petugas datang, ular itu naik dan bersembunyi di sela-sela atap asbes dapur rumah. PLT Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkar Mat Banyuwangi, Yopi Bayu Irawan mengatakan, tidak butuh waktu lama, dengan sigap dan cekatan, petugas Damkar Mat Banyuwangi segera menangkap ular piton sepanjang 4 meter tersebut dan memasukkan ke dalam karung goni plastik. Handoko Kusumo, CTV. Satgas Pangan dari Satreskrim Polres Situbondo monitoring sejumlah harga komoditi di Pasar Panarukan. Minyak kita, santan kara, dan beras premium TH55 stok di kios para pedagang kosong. Cabai rawit yang melonjak di harga Rp120.000 turun menjadi Rp80.000 per kilogram. Di bulan Ramadan ini, Unit 2 Satreskrim Polres Situbondo memonitor harga bahan pokok di Pasar Panarukan pada Rabu siang. Pantau Satgas Pangan, Disperindak, dan Kepala Pasar mendatangi ke tiap kios milik pedagang. Sejumlah harga komoditi atau bahan pokok, harga terjadi naik turun. Cabai rawit turun menjadi Rp80.000 yang semula harganya Rp120.000 per kilogram. Minyak curah ikut naik dari Rp15.000 menjadi Rp20.000 per liter.
Pedagang pasar Penarukan mengeluh minyak kota, santan kara, dan beras premium TH55 stoknya hingga kini masih kosong. Padahal minat pembeli ketiga produk tersebut cukup tinggi. Mungkin salesnya itu udah kirim menggunakan barang. Apa saja yang paling sering kosong ini, Bu? Yang sering kosong itu kayak kara itu. Santan ya. Untuk beras gimana, Bu? Beras itu yang sering kosong 55. Kalau minyak, Bu? Minyak curah Udah naik. Naik ya. Iya. Berapa, Bu? 20. Sebelumnya? Sebelumnya itu kan 15, 16. Sekarang 20. Untuk minyak kita, Bu? Minyak kita kosong. Kosong ya. Stok minyak kita dan beras premium TH55 sudah kosong. Terjadi sebelum bulan Ramadan. Pedagang tidak tahu jelas penyebab stok bahan kosong. Dari harga lombok kecil, itu pun yang rawit juga nggak sepenuhnya merah, jadi campur. Itu kalau sekarangnya kisaran kurang lebih 80. Kalau kemarin tuh paling melonjak kemarin 120 sampai 100 juga. Terus bawang putih, bawang merah. Kalau yang langka di sini beras tuh TH55 juga minyak kita. Gitu. Kalau yang lain insya Allah normal. Telur sendiri? Telur normal 28, 500 malah turun. Pernah sempat 30 sih. Untuk yang lombok kenapa kok bisa naik, Bu? Karena katanya dari harga pengepul juga naik. Jadi mereka di sini juga otomatis kan naik juga. Untuk minyak kita sendiri gimana, Bu? Kalau minyak kita Dan TH55? Ya karena mungkin belum ada kiriman dari sales-salesnya datang ke sini biasanya seperti itu. Mungkin dari pihak sana mungkin kosong, jadi nggak ngirim ke pasar-pasar. Seperti itu biasanya. Satuan Tugas Pangan Polres Situbondo gencar monitoring stok dan harga bahan pokok untuk memastikan ketersediaan serta stabilitas harga selama Ramadan. Andi Nurholis, CTV. Hai milenial muda, ayo raih cita-citamu dengan bergabung di Universitas Islam Ibrahimi Banyuwangi. Kampus hijau, kampus ulul ilmi, sebagai universitas yang unggul dan berdaya saing di bidang kajian, keislaman, dan keilmuan. Berakhlak mulia, berlandaskan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Siap menerima mahasiswa baru tahun akademik 2025-2026. Ada banyak fakultas dan program studi yang bisa jadi pilihan. Program Magister Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dengan program studi Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Tadris Matematika, dan Manajemen Pendidikan Islam. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah dan Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dengan program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Dakwah dengan program studi Pengembangan Masyarakat Islam. Pendaftaran mahasiswa bisa dilakukan secara online. Gelombang 1 dari tanggal 1 Desember 2024 hingga 1 Maret 2025. Gelombang 2 mulai 4 Maret 2025 hingga 7 Juni 2025. Gelombang 3, 10 Juni hingga 30 Agustus 2025. Biaya pendaftaran program Strata 1, Rp300.000. Program Pasca Sarjana, Rp500.000. Menunjukkan bukti pembayaran dan mengisi formulir menjadi syarat pendaftaran. Untuk pendaftaran offline, bisa langsung di Ruang Humas Lantai 1 atau kontak person Humas Universitas Islam Ibrahimi Banyuwangi di 087816511550. Kampus Universitas Islam Ibrahimi mudah diakses, berada di Jalan Kiai Haji Hasyim Asy'ari nomor 1 Genteng Banyuwangi. Didukung fasilitas kuliah yang memadai, ruang ber-AC, lab bahasa, perpustakaan, minibank, koperasi, dan percetakan, auditorium, meeting room, podcast, juga memberikan program beasiswa bagi tahfidz Al-Quran.
Kader NU berprestasi, dan KIP Kuliah, Bina Lingkungan Masyarakat Sekitar Kampus, Basnas. Alumni S1 Unip, Fresh Graduate S1 Unip, ada banyak wadah kegiatan mahasiswa dengan berbagai minat pilihan seperti UKM Musik, UKM Teater, UKM Olahraga, UKM Pers, UKM Padus, UKM Pramuka, UKM KSR PMI, UKM Protokoler. Segeralah bergabung, raih cita-citamu, dan kuliah di Universitas Islam Ibrahimi Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rektor Universitas Islam Ibrahimi Genteng Banyuwangi mengucapkan syukur alhamdulillah atas transformasi perubahan bentuk dari institut menjadi Universitas Islam Ibrahimi Genteng Banyuwangi. Ini merupakan indikator bahwa perguruan tinggi Ibrahimi sudah bertransformasi dan mengalami perubahan yang signifikan. Tentunya ini adalah nikmat dan rasa syukur yang patut kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Ibrahimi ini merupakan perguruan tinggi yang pertama kali di Kabupaten Banyuwangi, dan tentunya sudah banyak alumni-alumni yang berprestasi dan menjadi orang-orang penting di Kabupaten Banyuwangi. Oleh karenanya dalam kesempatan ini saya mengajak kepada seluruh masyarakat Banyuwangi untuk bisa berkuliah dan menuntut ilmu di Universitas Islam Ibrahimi Genteng Banyuwangi. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Anda masyarakat Banyuwangi yang mengutamakan kesehatan, berlangganan Pudam Banyuwangi, minum air berkualitas solusi cerdas, menjaga keluarga tetap sehat, terhindar dari stunting. Mengkonsumsi air Pudam jadi pilihan. Air Pudam teruji secara laboratori karena Pudam melayani dengan penuh dedikasi. Senyum pelanggan adalah senyum kami. Pudam berkomitmen menyediakan air berlangganan yang memenuhi kelayakan standar kesehatan. Pudam, perusahaan umum daerah air minum, dikelola dengan profesional, terbukti tetap juara nasional, berkompetisi di antara ratusan BUMD seluruh Indonesia. Pudam Banyuwangi membuktikan tetap unggul dan nomor 1 secara nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman, Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Inilah suasana kita berada di sumber yang dimiliki oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Namanya Sumber Gedor. Sumber ini dibangun pada tahun 1927. Dan ini adalah bagian dari cagar budaya yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi. Dan tumbuhan-tumbuhan yang ada di sini, tumbuhan yang masih beraneka macam, dan ini dipertahankan untuk menjaga kelestarian dan sumber daya air yang dikelola oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Sumber yang dikelola dan didistribusikan kepada masyarakat Banyuwangi ini luar biasa, karena ini sudah terpilih sedemikian rupa, sangat jernih, sangat dingin, dan kandungan-kandungan naturalnya ini luar biasa. Karena target kami yaitu bukan hanya sekedar memberikan suatu pelayanan maksimal terhadap kebutuhan air, tetapi juga menjaga tentang kualitas yang pada akhirnya ini muaranya adalah kesehatan masyarakat Banyuwangi. Maka dengan demikian, air yang dikelola oleh Banyuwangi adalah untuk kemakmuran, kesejahteraan, dan juga untuk kesehatan. Kami atas nama keluarga besar Pudam Banyuwangi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati masyarakat dan khususnya pelanggan Pudam Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlangganan Pudam menyiapkan hidup sehat di masa depan. Air Pudam terbukti dan teruji kualitasnya. Nah, bagi Anda yang mengutamakan kesehatan, berlangganan air Pudam menjadi solusinya. Segeralah pasang sambungan baru dengan berlangganan air Pudam. Saya
Saya senang berlangganan di Pudam Banyuwangi dikarenakan airnya bersih dan jernih, dan jika ada pengaduan, penanganannya sangat cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 1 Turing beserta keluarga besar SMA Negeri 1 Turing mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan 1446 Hijriah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan oleh Allah dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Suwarto, Kepala Desa Taman Agung, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa tahun 1446 Hijriah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah di bulan Ramadan 1446 Hijriah. Jadikan momen Ramadan ini untuk introspeksi dan evaluasi diri. Di bulan yang penuh berkah dan ampunan ini, semoga dapat meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama pribadi dan lembaga SMK Darussalam Blok Agung Banyuwangi mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Semoga Ramadan kali ini menjadikan kita pribadi-pribadi yang lebih beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wartakjil merupakan aktivitas ngabuburit atau menunggu waktu berbuka puasa yang sedang populer saat ini. Seperti yang terlihat di Kecamatan Genteng Banyuwangi, ratusan warga wartakjil gratis yang dibagikan oleh salah satu instansi. Menunggu beduk maghrib saat bulan suci Ramadan merupakan momen yang ditunggu-tunggu oleh umat muslim. Dalam menunggu beduk maghrib tersebut, biasanya umat muslim melakukan aktivitas ngabuburit yang tak jauh dari rumahnya. Ngabuburit yang lagi populer saat ini yakni wartakjil, seperti yang terlihat di depan kantor Polsek Genteng Banyuwangi. Warga terlihat berbaris menunggu takjil gratis yang akan dibagikan oleh instansi yang dipimpin oleh Jenderal Listio Sigit Prabowo tersebut. Sembari menunggangi kendaraannya masing-masing, saat takjil gratis mulai dibagikan, mereka maju perlahan, sedangkan pihak kepolisian yang membagikan takjil gratis tersebut dengan sigap dan cepat memberikan ke warga agar cepat selesai supaya tidak ada kemacetan panjang. Ini dapat ini dari Ibu Bayang-Bayang dan Pak Polisi. Masya Allah ya, senang sekali Pak, kan puasa dapat takjil gratis. Terima kasih ya Polsek Genteng. Ya karena kan pas momennya itu kan bulan puasa gitu ya, jadi kayak gimana gitu sensasinya itu luar biasa. Oke. Selain di sini biasanya berburu takjil di mana? Belum pernah. Ini baru pertama? Iya, baru pertama. Baru pertama Tadi kan mumpung lewat. Biasanya juga kalau setiap Ramadan apa juga berburu takjil seperti ini? Saya sih waktu kuliah, jadi kayak sering di masjid-masjid dekat kampus sering ngasih nasi kotak, nasi takjil gitu. Jadi kayak sekarang lihat lagi rame,
Apa yang membuat seru dari wartajil lah, Mbak? Ya momennya itu sih, karena orang-orang pada excited gitu. Jadi kayak seru aja kelihatannya kalau bisa dapet ini. Wartajil gratis ini bukan masalah harga atau apa yang didapatkan, namun kebersamaan antar warga untuk saling melengkapi. Ada yang berbagi, ada pula yang menerima apa yang dibagikan. Dani Eka, CTV. Berkah Ramadan, peternak lebah madu kelanceng di Lumajang kebanjiran pesanan. Madu kelanceng dianggap memiliki khasiat untuk menambah energi serta memenuhi kebutuhan nutrisi saat puasa. Berkah bulan suci Ramadan turut dirasakan peternak lebah madu kelanceng, salah satunya Andri Fahrosi, warga desa Bedayu, Kecamatan Senduro, Lumajang. Sejak awal bulan puasa lalu, pemuda 23 tahun ini kebanjiran pesanan. Bahkan untuk mencukupi permintaan, ia harus mengambil madu dari peternak madu kelanceng lainnya. Saat hari biasa, ia bisa menjual 50 liter madu tiap hari. Namun kini tiap harinya pesanan mencapai 75 liter madu. Tingginya permintaan tersebut didasarkan pada manfaat madu kelanceng yang dianggap bisa menambah stamina dan energi serta mencukupi kebutuhan nutrisi selama menjalankan ibadah puasa. Madu kelanceng yang saya budidayakan selama bulan suci Ramadan itu mengalami perbedaan dari segi penjualan. Yang pertama, dari segi seperti hari biasa yang seharusnya setiap hari itu menjual sekitar 50 liter. Sekarang alhamdulillah selama bulan suci Ramadan ada peningkatan penjualan. Setiap harinya itu menjual sebanyak 75 liter setiap harinya. Jadi keutamaan dari madu tawon, madu kelanceng ini tentunya sangat membantu meningkatkan imun pada tubuh selama bulan suci Ramadan, seperti itu. Bulan Ramadan ini memang sering beli madu kelanceng ya, Mas? Ya sering, Mas, buat jaga imun itu. Waktu biasa konsumsi waktu sahur sama buka. Gitu. Itu bisa jaga stamina atau gimana, Mas? Jaga imun aja sih, Mas, buat biar fit gitu, Mas. Madu kelanceng atau Trigona SPP tiap 250 ml dijual seharga Rp75.000. Andri Fahrosi biasanya melayani pembelian secara daring dan langsung diantarkan kepada pembeli di wilayah Lumajang. Yongki Nugroho, CTV. Penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2025-2026 Semadatara SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Halo adik-adik, sebelum masuk ke SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur, ada beberapa berkas yang harus kalian persiapkan. Yang pertama, yakni fotokopi rapor SMP, 2. sertifikat atau piagam, 3. fotokopi KK atau KTP orang tua atau wali, dan yang terakhir adalah pas foto berwarna ukuran 4x6 sejumlah 1 lembar. Siapkan fisik dan kejuruan Anda dengan tinggi badan laki-laki 193 dan tinggi badan perempuan 198. Dan juga tes yang harus ditembuskan adalah tes kesehatan, tes jasmani, tes psikologi, dan tes numerasi. Usahakan diri dan kesehatan Anda baik-baiknya agar terjadi. Pendaftaran dibuka mulai 16 Desember 2024 sampai 15 Januari 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Segera daftarkan putra-putri Bapak Ibu sekalian untuk mendaftar di SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Sebentar lagi tanggal 16 Desember hingga 15 Januari daftar secara online. Segera buka alamat link kami www.pbdb.tarunabayangkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau cari rumah dengan nuansa mewah, asri, nyaman, dan strategis hanya di PT Sanjaya Mitra Makmur. Pengembang perumahan komersil Sanjaya Residen. Lokasi strategis, kualitas terjamin, 5 menit ke bandara, 5 menit ke Pasar Rogo Jambi, dan 3 menit ke kampus Poliwangi.
Beli rumah di Sanjaya Residen kini tak lagi mahal. Bisa bayar tunai dan KPR dengan DP 10% dari harga. Anda sudah bisa memiliki rumah yang Anda impikan. Ingat, unit terbatas, hanya 60 saja. Perum Sanjaya Residen tersedia mulai tipe 45, 84, 5496, 60 110, dan 75 125. Tersedia juga fasilitas umum mulai dari sarana olahraga, taman bermain anak, RTH, musola, dan lain-lain. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan rumah impian Anda hanya di Perumahan Sanjaya Residen. Perumahan Sanjaya Residen, harga terjangkau, kualitas terjamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 1 Turing beserta keluarga besar SMA Negeri 1 Turing mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan 1446 Hijriah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan oleh Allah dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Suwarto, Kepala Desa Taman Agung, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa tahun 1446 Hijriah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah di bulan Ramadan 1446 Hijriah. Jadikan momen Ramadan ini untuk introspeksi dan evaluasi diri. Di bulan yang penuh berkah dan ampunan ini, semoga dapat meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama pribadi dan lembaga SMK Darussalam Blok Agung Banyuwangi mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Semoga Ramadan kali ini menjadikan kita pribadi-pribadi yang lebih beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hati akan terlahir dari hidup keluarga yang terencana. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana berkomitmen memberikan edukasi dan pelayanan bagi masyarakat Banyuwangi untuk mempersiapkan kehidupan yang terencana. Dimulai dari masa muda, masa remaja, diberikan perbekalan untuk mempersiapkan kehidupan baru ke depan dengan lebih baik dalam ikatan satuan generasi berencana. Memberikan ruang diskusi dan konseling calon pengantin agar terlahir generasi sehat, cerdas terhindar stunting, selain juga pemberdayaan kelompok masyarakat dalam rangka percepatan penurunan angka stunting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Banyuwangi mengajak kepada seluruh masyarakat Banyuwangi untuk mari kita bersama-sama menurunkan angka stunting dengan berperan aktif mewujudkan keluarga yang tangguh. Khususnya kepada para calon pengantin, ibu hamil, ibu yang telah melahirkan, serta orang tua yang memiliki bayi kurang dari 1000 hari. Mari kita perhatikan gizi dan tumbuh kembang buah hati kita, dan sebisa mungkin kita menghindari 4T dalam melahirkan. Terlalu muda,
terlalu dekat, terlalu banyak, dan terlalu tua. Upayakan untuk menjadi akseptor jangka panjang, seperti halnya MOP, MOW, implan, dan IUD, sehingga bisa membangun keluarga yang terencana. Ayo cegah stunting, menuju Banyuwangi Zero Stunting. Cegah stunting itu penting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi keluarga yang terencana dan mantap dengan mengikuti program MKJP, metode kontrasepsi jangka panjang, baik berupa IUD, implan maupun MOP dan MOW, serta tetap menjaga keluarga lansia sehingga menjadi lansia yang tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Yudis. Saya peserta MOP pada tahun 2012 yang lalu. Dan insya Allah sampai sekarang saya mengikuti MOP itu tidak ada kendala apa-apa dan tidak mengganggu kesehatan. Bahkan sampai saat ini menambah keharmonisan keluarga saya. Dan di Banyuwangi ini sudah ditangani oleh ahli. Jangan takut, jangan ragu lagi untuk mengikuti MOP. Di Kabupaten Banyuwangi MOP mulai disegani dan mulai banyak disukai oleh masyarakat karena dengan MOP itu bisa membantu kesejahteraan keluarga, bisa menunjukkan kesetiaan kepada pasangan kita. Monggo masyarakat di Banyuwangi ikut serta MOP supaya MOP di Banyuwangi bisa memasyarakat dengan baik. Datangnya bulan Ramadan membawa kebahagiaan bagi perajin kubah masjid di Kecamatan Mayang, Jember. Bagaimana tidak, pesanan kubah masjid meningkat hingga 2 kali lipat dan omset yang mencapai ratusan juta rupiah. Desa Tegalrejo, Kecamatan Mayang, Jember menjadi saksi kesuksesan Wildan, perajin kubah masjid yang sukses di bulan Ramadan. Sejak awal Ramadan, produksi kubah masjid di rumah produksinya tidak pernah berhenti. Pemesanan kubah masjid terus berdatangan, tidak hanya dari Jember saja, tetapi juga dari luar provinsi. Harga kubah masjid pun bervariasi, mulai dari Rp300.000 hingga 100 juta, tergantung pada ukuran dan jenis bahan yang dipilih. Peningkatan pemesanan kubah di bulan Ramadan ini didominasi oleh kubah masjid ukuran besar. Mayoritas berasal dari pengurus masjid yang hendak memperbarui kubah dalam rangka menyambut Idul Fitri. Wildan pun terus berinovasi dari segi desain, hiasan, dan ukiran, serta terus berupaya meningkatkan nilai produksi kubah masjid miliknya agar dapat dilirik oleh pemesan khususnya dari luar daerah. Satu bulan itu mengerjakan 1 unit. Kalau kubah itu 1 unit 1 bulan. Itu untuk ukuran besar. Ukuran besar. Kalau untuk ukuran kecil-kecil itu 1 minggu itu bisa 2, bisa 3 itu. Berarti meningkat banyak ya pasarannya. Ya, banyak alhamdulillah. Biasanya yang paling jauh dipasarkan di mana, Mas? Itu yang paling jauh itu sekarang Madiun, Magetan itu sudah. Madura itu ada. Terus kalau untuk harganya sendiri gimana? Kalau untuk harganya sendiri ya lumayan sudah. Kalau daerah Jemberan ini alhamdulillah masih sebanding sudah dengan harga yang lainnya. Tapi kalau daerah luar itu meningkat kalau harga. Dengan omset hingga ratusan juta rupiah, Wildan berhasil membuktikan bahwa kesabaran dan kerja keras dapat membawa kesuksesan. Lutfi Kurahman, CTV. Itulah seluruh berita yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Saya Rano Prasi yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan kita berjumpa kembali di Pojok Jati berikutnya. Sampai jumpa dan salam CTV.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 1 Turing beserta keluarga besar SMA Negeri 1 Turing mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan 1446 Hijriah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan oleh Allah dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Suwarto, Kepala Desa Taman Agung, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa tahun 1446 Hijriah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah di bulan Ramadan 1446 Hijriah. Jadikan momen Ramadan ini untuk introspeksi dan evaluasi diri. Di bulan yang penuh berkah dan ampunan ini, semoga dapat meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama pribadi dan lembaga SMK Darussalam Blok Agung Banyuwangi mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Semoga Ramadan kali ini menjadikan kita pribadi-pribadi yang lebih beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengobatan alternatif energi Kang Odeng, solusi alternatif pengobatan ajaib dan mujarab. Terapi alternatif energi Kang Odeng sudah terbukti memiliki khasiat dan ribuan pasien tersembuhkan. Pengobatan alternatif Kang Odeng dipercaya memiliki khasiat mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit, mulai dari saraf kejepit, stroke, asam urat, rematik, kesemutan, linu-linu, darah tinggi, darah rendah, vertigo, dan sakit gigi langsung sembuh. Selain itu, di terapi energi Kang Odeng juga terbukti memiliki khasiat untuk kecantikan, mengencangkan sel kulit wajah, meregenerasi sel kulit mati, melancarkan sirkulasi darah, membuka aura, dan lain sebagainya. Bahkan, selain penyakit medis, di terapi Kang Odeng juga mengatasi penyakit non-medis. Kita itu totok saraf. Kita ambil saraf-saraf yang bermasalah dengan melancarkan pembuluh darah. Sebetulnya manusia itu kan hampir 60% golongan cairan, terutama darah. Kalau terutama darah itu mengalirnya lancar, nanti orang itu akan kembali sehat. Terus ada saraf-saraf yang kebanyakan itu kalau saraf itu kendor, saraf itu kejang, kadang saraf itu kecepit apa nyantol gitu. Kalau jenis saraf kecepit itu kalau sudah lama ya, kalau saraf kecepit itu kan kalau baru kena biasanya 1-2 kali. Tapi kalau sudah bertahun-tahun, kayak sudah 1 tahun, 2 tahun tadi, ini masalahnya bukan saraf kecepit lagi, bukan saraf di lombar itu kecepit lagi, cepit tulang.
Tapi saraf yang ke bawah itu sudah termasuk melemah. Melemah itu berarti saraf kekurangan nutrisi. Jadi bisa kebas, bisa mati rasa. Dibuat jalan itu susah. Makanya kalau saraf deficit itu di titik lombarnya itu kalau sudah kembali, nanti yang ke bawah ini akan dapatkan namanya nutrisi lagi, akan kembali lagi. Biasanya kita anjurkan untuk beli jamnya di sini untuk nutrisi akar saraf. Tunggu apa lagi? Jika Anda mengalami keluhan penyakit, terapi alternatif energi Kang Odeng, solusi pengobatan untuk kesembuhan Anda.